Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pinjaman online kredit pintar. Karena kemarin itu ada yang bertanya ya, pinjaman online kredit pintarnya itu ditolak. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi kepada salah satu teman yang sudah bertanya di kolom komentar. Jadi gini ya, untuk aplikasi kredit pintar itu kan aplikasi pinjam online yang legal ya, pinjaman online yang legal yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi ketika teman-teman mau pinjaman online di Kredit Pintar ataupun di Akulaku, Kredivo dan lain sebagainya yang sudah diawasi oleh OJK yang pinjaman legal itu pasti ini dulu apa namanya dilihat dulu seliknya. Karena apa? Karena apakah nasabah tersebut mempunyai riwayat pinjaman di tempat lain dan statusnya itu apa. Kalau teman-teman itu pernah pinjaman di tempat lain dan statusnya sudah lunas itu enggak jadi masalah. Nah, masalahnya di sini kalau misalkan teman-teman itu sudah pernah pinjaman misalkan di bank atau di leasing dan status pinjamannya itu belum lunas, itu bisa menurunkan atau bisa juga mengurangi tingkat kepercayaan dari aplikasi kredit pintar. Kenapa? Karena pinjaman yang dulu juga belum lunas ini mau pinjam lagi gitu. Takutnya apa? Takutnya teman-teman meminjam di aplikasi kredit pintar itu untuk gali lubang tutup lubang. Jadi gitu ya untuk teman siapa namanya tadi ya, Kakak Nurudin ya, pinjaman online kredit pintarnya saya itu ditolak. Nah, jadi harus dilihat dulu Kak, dilihat dulu untuk Kakak apakah sudah pernah punya pinjaman dan statusnya apa. Kalau misalkan pinjaman Kakak sudah lunas dan pinjamannya ditolak itu pasti ada notifikasi atau alasannya kenapa pinjamannya ditolak. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk kenapa kok pengajuan pinjaman di aplikasi kredit pintar saya itu ditolak. Jadi teman-teman harus dipastikan dulu. Jadi sebelum mengajukan pinjaman, teman-teman harus dipastikan bahwa teman-teman itu tidak mempunyai pinjaman aktif. Kalaupun teman-teman mempunyai pinjaman yang aktif, itu per bulannya harus lancar ya. Per bulannya harus lancar sehingga apa? Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan dari si penyelenggara pinjaman online tersebut. Dan yang kedua itu biasanya gini, biasanya kalau yang sudah-sudah ya sepengalaman teman saya itu kalau misalkan teman-teman dulunya belum pernah mempunyai riwayat pinjaman, itu bisa jadi 50-50. Karena apa? Karena kita itu belum pernah pinjam, jadi si penyelenggara itu 50-50 apakah orang tersebut layak diberikan pinjaman atau enggak. Jadi teman-teman yang mau pinjam di aplikasi kredit pintar, saya harap gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Agar apa? Agar nanti teman-teman bisa membayar lunas tepat waktu dan enggak gagal bayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.